I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Rahmawati. Saya dari kelas 3F, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Kiai Haji Rohiyat Cipasung. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Ruli Permana, SIP MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan Islam, dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin yang akan saya sampaikan pada video ini, yaitu yang pertama ada pengertian dari manajemen pendidikan Islam, yang kedua fungsi dari manajemen pendidikan Islam, dan yang ketiga ciri-ciri dari manajemen pendidikan Islam. Yang pertama saya akan menyampaikan poin pengertian dari manajemen pendidikan Islam. Nah, menurut pengertian di sini, manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Nah, dari makna ini, selanjutnya memiliki implikasi-implikasi yang saling terkait dan membentuk kesatuan sistem dalam manajemen pendidikan Islam. Kemudian, poin selanjutnya yang kedua yaitu fungsi dari manajemen pendidikan Islam. Nah, setiap ilmu itu pasti memiliki fungsi dasar dari ilmu-ilmu tersebut. Begitu pula dengan manajemen pendidikan Islam juga memiliki fungsi. Nah, di sini fungsi dari manajemen pendidikan Islam memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau bisa disebut juga dengan planning. Perencanaan ini menjadi pondasi awal untuk menentukan langkah seseorang. Nah, jadi dalam perencanaan ini, melalui perencanaan yang matang, maka seseorang bisa menentukan tujuan dan strategi yang tepat. Begitu pula dengan manajemen pendidikan Islam. Dibutuhkan suatu perencanaan agar bisa mencapai tujuan dengan tepat dan strategi yang benar dan tepat. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing. Nah, setelah tadi fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan, maka diperlukan juga fungsi pengorganisasian. Nah, dalam fungsi di sini yaitu berupa tugas-tugas yang dibagi ke dalam fungsi garis, staf, dan fungsional. Nah, hubungan di sini terbagi atas tanggung jawab dan wewenang. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pengarahan atau directing. Nah, dalam manajemen pendidikan Islam, fungsi pengarahan ini menjadi proses pembimbingan dengan menggunakan prinsip-prinsip religius kepada rekan-rekan kerja, sehingga orang tersebut mau melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan bersemangat serta keikhlasan yang sangat mendalam. Lalu poin yang keempat atau fungsi yang keempat yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Nah, fungsi di sini yaitu melakukan penilaian dan pengawasan terhadap segala hal yang dilakukan oleh setiap anggota organisasi, dan di sini dilakukan untuk dapat diarahkan ke jalan yang benar sesuai dengan tujuan. Kemudian poin yang terakhir dari pembahasan tentang manajemen pendidikan Islam yaitu ciri dari manajemen pendidikan Islam. Di dalam ajaran Islam tidak terdapat sistem pendidikan yang baku. Akan ada nilai moral dan etis di dalam sistem pendidikan tersebut. Beberapa komponen yang ada dalam ajaran Islam yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu ada dasar pendidikan yang Islami,
Kemudian yang kedua ada kesatuan kehidupan, kemudian yang ketiga ada kesatuan ilmu, lalu yang keempat ada kesatuan iman dan rasio, kemudian yang kelima ada kesatuan agama, lalu yang keenam ada kesatuan kepribadian manusia, dan yang terakhir yaitu kesatuan individu dan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Di sini kita dapat menarik kesimpulan ya bahwa manajemen pendidikan Islam di sini sangat penting untuk dipelajari karena manajemen pendidikan Islam ini merupakan suatu proses pengelolaan suatu lembaga pendidikan Islam agar bisa mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So out the door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.